Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwasanya pada saat ini kita bertemu kembali dalam acara kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu hal yang patut kita syukuri bersama, kita diberikan oleh Allah panjang umur dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, kalau kita melihat beberapa kejadian sekarang ini, banyak orang-orang yang kena cobaan, banyak orang-orang yang memerlukan dirinya untuk lebih yakin kepada Allah agar kita tidak masuk kepada calon isi neraka. Sebab kata beberapa ayat, orang-orang yang jauh dari nur agama, tidak memegang kepada ajaran agama, akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Saudara sekalian, kalau kita melihat juga di dalam salah satu ayat surat Al-Ma'arij, ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kepastian datang adab kepada orang kafir ini antara lain, yang pertama dikatakan ta'ruzul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu khamsina alfas sanatin. Maknanya malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu hari yang kadar waktunya 50.000 tahun. Ini menurut tafsir di Departemen Agama dikatakan yang disebut dengan fi yaumi kana miqdaruhu, jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Bila dilakukan oleh manusia, maka memakan waktu sama dengan 50.000 tahun. Khamsina sanatan. Khamsina alfas sanatan. Jadi 50.000 tahun. Jadi begitu lamanya. Itulah sebabnya maka peringatan-peringatan Allah nanti pada suatu saat akan terjadi sesuatu yang amat sangat dahsyat bagi mereka yang jauh dari nilai-nilai agama. Kita tidak mau akan masuk ke neraka. Kita akan masuk surga bersama-sama. Kita jauhi neraka. Namun sebaiknya kita bahas sedikit demi sedikit kaitan dengan hal-hal yang akan memasukkan kita ke dalam neraka apabila kita jauh dari agama. Di dalam salah satu ayat tadi dikatakan, surat Al-Ma'arij, wa takunul jibalu kal ikhnil manfus. Katanya gunung-gunung seperti bulu berterbangan ketika nanti akan ada kejadian. Kalau menjadi bulu-bulu berterbangan, begitu banyaknya, begitu hancurnya, begitu dahsyatnya. Jangankan seperti bulu, dikasih gempa saja amat sangat menyakitkan. Dikasih banjir saja amat sangat menyakitkan. Apalagi ini akan terjadi hancur lebur segala macam. Ini kejadian. Yang kedua dikatakan naza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepalanya. Jadi ada sesuatu kejadian yang amat sangat luar biasa. Gara-gara kejadian orang tidak mau beriman kepada Allah, digambarkan di sini adalah api neraka akan mengelupaskan kulit kepala kita. Di ayat ke-18 dikatakan wa jama'a fa'awwa, yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat, menafkahkannya ke jalan yang benar. Akhirnya mereka dicap oleh Allah, mereka akan selalu dikatakan adalah menyimpannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan, yang namanya menyimpan itu tidak ada i'tiad, tidak ada i'tikad, tidak ada niat untuk memberikan kepada orang lain, tidak akan berbagi. Ini barangkali diancam. Ini adalah calon, katanya dari sudut pandang Al-Quran, itu termasuk calon isi neraka. Contoh lain, si pengumpul harta, penimbun harta, itu diancam di dalam surat Al-Humajah ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layumbadana fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Neraka hutamah. Sebenarnya kalau kita melihat api, kalau kita pegang di dapur, kalau pegang kita di api biasa, begitu panas. Kalau kita lihat di pabrik, api begitu panas. Kalau kita lihat di kayu bakar, begitu panas. Ini adalah api yang amat sangat panas, neraka hutamah. Jadi barangkali bagi mereka yang benar-benar
Akan dilemparkan bagi mereka yang betul-betul mengumpulkan harta, tidak memiliki niat untuk sedekah jariyah, tidak ada niat untuk bayar zakat, tidak ada segala macam itu untuk diri sendiri. Ini membahayakan. Lalu yang kedua, contoh yang berpaling dari ajaran Islam. Itu disampaikan di dalam surat Al-Ma'arij, jelas sekali. Yang berbunyi, kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat bergejolak. Naza'atal lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala, tad'u min adbara wa tawalla, yang memanggil orang-orang yang belakang dan berpaling. Wa jama'a fa'awa, serta mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Jadi kira-kira kalau kita memiliki tujuan yang tidak mulia, tujuan tidak baik, akhirnya kita akan ditenggelamkan oleh harta itu sendiri. Itulah sebabnya hati-hati. Apakah tidak boleh memiliki harta? Harus memiliki harta kekayaan dengan cara-cara yang baik dan yang benar. Seperti yang diceritakan beberapa ulama, beberapa keterangan yang dikatakan, khairun nas man tala umruhu. Orang yang baik itu bagi manusia orang yang panjang umurnya. Kemudian wasya'a amaluhu, yang jelek amal perbuatannya. Di antara jumlah sekian itu ada anjuran-anjuran bagaimana mencari harta kekayaan yang baik dan benar, dan mudah-mudahan dipakai ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita melihat di dalam surat Al-Hadid, itu ayat ke-22 dikatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Fi kitabin lauhul mahfuz, tempat pencatatan ketetapan Allah yang terpelihara yang di sisinya. Sebelum diciptakan langit dan bumi dengan ukuran-ukurannya, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu qadarallahu maqadir qabla ayyahluqa qabla ayyahluqa samawati wal ardi bi khamsina alfas sana. Allah telah menetapkan ukuran takdir manusia, nasibnya, sebelum dia menciptakan langit dan bumi selama waktu 50 tahun. Dengan kata lain, hindari dosa besar itu supaya kita tidak terjerat. Seperti dikatakan di ayat yang tadi, di hadis 22, ada kata-kata fi kitabin. Kita percaya bahwa catatan Allah di kitabin, di dalam Al-Quran, akan tetap ada sampai hari kiamat. Baik yang sedang, yang telah, maupun kejadian yang akan datang. Itu sudah tertulis semuanya. Tinggal kita upaya maksimal supaya kita tidak terpleset dengan kesedihan dan kegagalan. Itulah sebabnya manusia dianjurkan untuk berusaha, dan berusaha. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Hajj ayat 70. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kalau kita melihat sekarang ini banyak kejadian, sekarang ini banyak pemahaman tentang agama. Banyak pula orang-orang yang tidak takut dengan dosa besar. Ini menyalahgunakan cara berpikir yang salah. Seharusnya tidak seperti itu. Justru kita takut dengan melakukan kegiatan dosa besar. Pembunuhan, perzinahan, dan segala macam. Takut sekali. Di Al-Quran dikatakan, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulma yaumin. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya, dan tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Jadi ternyata tidak ada secuil pun, tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun lolos dari pengawasan malaikat raqib dan atid, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hati-hati. Hati-hati, kita harus jujur, harus benar, harus melaksanakan hal-hal seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, hal-hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh daripada dosa besar, misalnya syirik. Syirik mempersekutukan Allah, termasuk dosa besar. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Kata jamaknya adalah musyrikin. Apa akibatnya kalau melakukan kegiatan ke musyrik, syirik itu? Ya.
tidak akan memperoleh ampunan Allah jika ia tidak bertaubat dengan secara sungguh-sungguh. Dari mana dasarnya? Kita lihat, mari kita buka surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mempunyai segala dosa yang selain daripada syirik itu. Jadi Allah akan mengampuni kalau bukan syirik, kalau bukan musyrik. Berikutnya kufur. Kufur adalah mengingkari adanya ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi atau Rasulnya. Wala in kafaratum inna adzabi lasyadid. Itu di dalam Ibrahim. Dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, tingkat kehati-hatian amat sangat penting. Contoh lain dari orang-orang yang akan mengisi di dalam neraka tadi, antara lain pemakan harta anak yatim. Dalam An-Nisa dikatakan wala tu'tus sufaha amwalakum. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Siapa itu yang belum sempurna akalnya? Biasanya anak yatim yang belum baligh, belum dewasa, belum bisa mengatur tentang harta kekayaannya. Itu jangan dulu diserahkan. Banyak contoh hadirin sekalian. Orang yang sengaja tidak akan terjerumus kepada neraka dengan cara mengindahkan. Anak yatim itu seharusnya dididik dan diberi makanan oleh kita bersama. Diperlakukan dengan sebaik-baiknya seperti kepada saudara sendiri, kepada anak sendiri, kepada keluarga sendiri. Diurus dalam kesehariannya, diberikan pendidikan, diberi kasih sayang yang baik, hak dan hartanya diperhatikan, hak dijauhkan dari kedoliman, hak warisannya diperhatikan. Kenapa? Sebab mau tidak mau, yang namanya harta harus diberikan sekalipun kepada anak-anak yang termasuk yatim piatu. Contoh, sekarang di mass media banyak, di televisi. Polisi, tentara, pengusaha, politikus, pedagang, yang lain, guru, segala macam, pemda, segala macam. Banyak sekarang yang mengadopsi, memberikan sedikit hartanya. Pertamanya 2, 3, 4, tiap bulan dikasihkan kepada fuqara wal masakin. Akhirnya dengan harta yang diberikan 2,5%, berkah, jadi amat sangat luar biasa. Ini contoh banyak sekali. Kejadian di Bandung, kejadian di Jakarta, di Surabaya, banyak para pengusaha yang sengaja menggelontorkan hartanya untuk memberikan kesempatan yang baik kepada anak bangsa melalui pemberian kepada anak yatim piatu. Contoh lain, calon neraka dikatakan pedagang yang culas. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yang sering menukar, yang sering menakar, yang sering menimbangnya adalah licik. Alladzina idza talu 'alan nasi taupun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, timbangan dari orang lain, mereka mengurangi, culas, jahat sekali, melakukan dirinya untuk sendiri, yang lain adalah rugi. Ayat tersebut dikatakan di Mutaffifin ayat ketiga, wa idza kaluhum wa auzanuhum yuksirun, dan apabila mereka menakar, menimbang untuk orang lain, maka mereka lalu menguranginya. Ini adalah sifat-sifat jahat, ini sifat yang tidak boleh ditoleransi. Ini akan membahayakan masyarakat, terutama dalam ekonomi. Kenapa? Tidak jujur. Tidak jujur adalah akan masuk neraka. Tidak jujur akan merugikan diri sendiri. Tidak jujur akan dicap oleh orang lain, adalah orang yang berkhianat. Itulah sebabnya yang paling penting kejujuran. Contoh lain yang akan masuk neraka katanya, pengikut dari hawa nafsu. Mengutamakan nafsu, akalnya dikebawahkan, ini adalah bahaya. Dikatakan di dalam surat Al-Hijr, wa inna jahannama lawa'iduhum azmain, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah direncanakan kepada mereka, kepada pengikut-pengikutnya, kepada semuanya. Itu dikatakan di salah satu ayat, likulli babim minhum juz'un mas'umun maksumun. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu yang telah ditetapkan untuk golongan orang tertentu. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, ternyata amat sangat menakutkan kepada diri kita. Jangan memberikan contoh, atau kita jangan mencontohi apa yang kita temukan dalam buku, di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Banyak cerita Abu Lahab, banyak cerita Ummul Jamil, banyak cerita Qarun, Namrud, Abu Jahal, Fir'aun, Abdullah bin Ubay,
Abraham dan segala macam, banyak contoh. Itulah sebabnya dengan pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang menyelamatkan kita agar kita tidak masuk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.